Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di kesempatan video kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian gimana sih Photoshop yang ada di iPad. Karena beberapa dari kalian itu sempat nanya, Kak, gimana sih kalau misalnya edit foto tuh bisa nggak sih pakai iPad, terus Photoshop di iPad tuh kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, Photoshop yang ada di iPad ini dirancang sama pihaknya Adobe itu hampir mirip kayak Photoshop yang ada di PC atau laptop. Terus kalau kalian mau pakai Photoshop tuh kalian harus subscribe 139.000 per month. Tapi kalian juga udah bakal dapet include Adobe Fresco. Jadi Fresco tuh kayak Procreate gitulah. Jadi kayak apa sih yang buat drawing, painting gitu. Jadi kita coba subscribe. Kalau kita masuk bakal kayak gini ya. Nah, ini upcomingnya yang sekarang itu adalah work with Lightroom. Jadi updatean yang paling baru ini tuh memungkinkan kita untuk bekerja terintegrasi dengan Lightroom. Mungkin beberapa dari kalian itu masih ada yang bingung gitu, sebenarnya apa sih bedanya Lightroom sama Photoshop, sama-sama buat ngedit foto. Jadi kalau Lightroom itu lebih ke apa ya, ambience-nya si foto itu sendiri, jadi kayak lebih flatten gitu loh. Kalau Photoshop kan kita bisa ngeditnya kan peritilan gitu, kayak lebih detail, lebih kompleks gitu. Tapi kalau Lightroom tuh kayak misalnya kita foto sesuatu ya, terus foto itu tuh sebenarnya bagus tapi gelap. Nah, lewat Lightroom dia itu memang menyediakan preset khusus untuk bikin foto itu tuh lebih bagus gitu, lebih kelihatan terang tapi nggak glare kayak gitu. Jadi itu bedanya Lightroom sama Photoshop. Nah, terus di sini kalau misalnya kita edit dari Photoshop ke Lightroom, Lightroom ke Photoshop, itu tuh dia akan berpindah juga bareng layernya gitu. Jadi ini akan mempermudah kita kalau misalnya habis kita edit pakai Photoshop, misalnya aduh aku pengen nih kayak fotonya kurang oke nih, cahayanya, terus apa segala macam. Sebenarnya kalian bisa edit di Photoshop, tapi kalau misalnya kalian nggak pengen terlalu kompleks atau terlalu detail atau terlalu ribet, kalian bisa langsung switch ke Lightroom. Nah, yang di bawah sini itu ada create new. Ini tuh kita untuk bikin artboard kosong gitu, ya kan? Kalau misalnya kita import foto kan dia menyesuaikan resolusi foto kita. Nah, kalau misalnya kita mau bikin sendiri, aku mau bikin misalnya ukuran A4 atau ukuran apa, itu kita bisa pakai yang ini. Terus orientationnya kita bisa pilih landscape atau portrait. Di sini kita juga bisa nyesuaiin PPI yang mau kita atur gitu. Terus backgroundnya juga kita bisa pilih mau transparan atau mau apa, misalnya kalian mau bikin GIF, stiker atau apa gitu bisa langsung di sini. Nah, terus di sini learn, ini tempat tutorial gitu. Sebenarnya kita juga bisa browsing di YouTube. Tapi kalau misalnya enak kan kalau misalnya lagi ngerjain Photoshop terus langsung aja apa sih caranya gimana sih. Nah, itu kalian bisa pakai yang di sini. Terus ini cloud document. Jadi apapun yang udah kita edit itu akan tersimpan di cloud document ini gitu. Nah, tadi kan di halaman yang sebelumnya itu kan pas kita mau subscribe itu dia dituliskan di situ kita dapat fasilitas 100 GB. Nah, kita lihat di setting sini, terus di account ini kita punya 99,97 GB. Berarti benar ya, oke ya dia ya. Terus di sini yang udah di delete gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen lebih enteng, mending yang udah di delete ya di delete aja gitu. Karena dia masih akan ada muatannya gitu loh walaupun udah di delete. Oke, kita langsung aja coba pakai yang ini. Nah, ini di sini aku jelasin dulu. Jadi nanti tampilannya itu akan kurang lebih seperti ini kan. Terus habis itu ini halaman home. Ini buat ke halaman home. Terus yang ini buat moving cursor gitu ya. Kayak gini tuh. Kayak biasanya. Terus ini buat transformnya kita bisa transform yang gedein kecilin atau mengganti bentuk gitu, kayak nah ini stretching dan lain sebagainya gitu. Terus yang ini buat lasso tools gitu, buat nge-select objek-objek gitu. Terus untuk masking di select, invert, bisa buat transform juga, tapi transformnya cuma yang di select aja. Terus Di sini ada brushnya itu kita juga bisa atur
di sini opacity-nya tuh di bagian yang ini nih warna ya pasti ya, yang ini ukuran brushnya dia akan sebesar apa. Terus yang ini tuh, nah ini kayak rounded shape, apa sih, hardness atau softnessnya gitu. Nah ya, oh ini nih roundnessnya kita bisa atur. Terus di sini kita mau blend mode brush itu tuh kayak gimana gitu, itu juga bisa dipilih. Sebenarnya ini cukup lengkap ya kalau dilihat-lihat dari dari ininya. Terus ini kita bisa smoothingnya seberapa smooth gitu kan. Oh ini nih, kalau misalnya kita pencet yang di bagian ini, itu tuh dia akan keluar brushnya. Nah ini kita bisa milih brushnya tuh apa aja gitu, misalnya pakai yang ini. Nah ini baru bisa diganti. Jadi ada beberapa brush yang mungkin softness sama hardnessnya nggak bisa diganti gitu ya. Ini kalau kita turunin dia akan semakin soft, kalau kita naikin dia akan semakin hard. Terus di sini tuh ya eraser biasa kan, bisa atur juga di sini. Terus kita bisa nyalain pressure for size-nya. Jadi semakin di pressure gitu, semakin dia besar. Terus ini buat fill-nya bisa fill block sama fill gradation. Oke, nah terus di bagian bawahnya ini itu healing tools. Jadi kalau misalnya kalian yang udah sering pakai Photoshop, kalian pasti tahu bahwa healing tools itu sangat berguna saat kita ngedit wajah terutama. Maksudnya itu utamanya banget, atau kita mau menghilangkan objek-objek yang kita tuh nggak mau itu ada di situ gitu. Nah ini misalnya contohnya ini aku select yang bagian layer awan. Terus aku nggak mau nih ada kayak gini misalnya ya. Jadi aku mau mulusin awannya ini. Tuh. Dia akan jadi mulus gitu loh. Jadi yang tadi kecil-kecil di sini udah nggak ada, ya kan? Coba ya aku undo lagi. Nah, ya kan? Jadi dia akan hilang gitu, dia akan nyatu sama background di belakangnya kayak gitu. Nah, terus ini untuk crop sama rotate, ini hampir sama sih, crop rotate kayak biasanya gitu. Terus ini text. Untuk nambahin teks, kalau misalnya kalian mau masukin font yang kalian pengen atau kalian download gitu, kalian tuh harus install dulu fontnya itu ke iPad kalian. Jadi ini bakal keluar, beda sama Procreate. Kalau Procreate itu langsung diimport, dia langsung masuk. Kalau ini itu dia akan ngebaca apapun font yang ada di iPad kalian kayak gitu. Nah terus ini pilihan-pilihannya, pilihan-pilihan untuk ngesetting teks. Terus ini untuk kita masukin foto-foto lainnya, misalnya kita mau masukin, aku mau nambahin ada gajah, ada apa segala macam ya, kita bisa masukin di sini. Terus ini ada libraries juga kayak gitu. Terus ini eyedropper untuk lihat warna-warna apa aja, misalnya kita mau kayak tutupin gitu pakai brush atau segala macam. Ini udah ya di bagian sini, kita akan beralih ke bagian sini. Jadi di sini tuh, nah ini kan ada browse all tutorials, terus view touch shortcut. Nah ini touch shortcut ini itu karena misalnya ini di iPad ya, jadi kayaknya mereka tuh membuat gimana caranya supaya kita pakai iPad atau kita pakai pen tuh bisa ada shortcutnya kayak gitu. Nah kalau untuk move itu tool yang move ini, kalau misalnya kita pakai yang primary artinya cuman nge-tap di bagian bawah, di bagian tengah kayak gini. Nah ini kan primary ya, karena pinggirannya opacity kan. Kalau misalnya kita tarik keluar, dia akan full. Nah ini yang secondary. Jadi kalau misalnya di sini aku klik bagian yang ini, jadi yang anak-anaknya ini, kita mau nge-move, berarti kan simply move kayak gitu, ya kan? Terus misalnya kita mau duplicate, itu shortcutnya ini ditarik mundur, terus ini kita geser, dia langsung otomatis jadi 2 kayak gitu. Nah jadi si touch shortcut ini tuh juga berfungsi juga kalau misalnya kalian lagi pakai tools yang brushnya ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngegambar di iPad, walaupun menurutku ini salah satu kekurangan sih, karena apa? Karena dia nggak real time kayak gitu. Jadi misalnya kita garis di sini gitu ya,
dia nggak akan ada apa-apa sampai kita lepas, baru dia keluar warnanya kayak gimana. Terus misalnya kita salah, kita tinggal pencet ini di hold, terus dia akan berubah jadi eraser kayak gitu. Nah misalnya juga kita mau eyedropper, itu kita pakai yang secondary, jadi di hold terus di kesampingin dia jadi putih semua gede gini, terus kita tap di warna yang mau kita pilih, terus kita langsung pakai brushnya kayak biasanya kayak gitu. Nah terus di bagian sebelah sini nih buat save and share ya. Nah jadi kalau mau nge-export dari Photoshop, ini dari Photoshop ke Lightroom, itu kalian klik yang icon ini, publish and export, PSD, terus kita export, terus kita pilih yang Lightroom ini. Begitu kita klik, dia langsung akan ke export ke Lightroom. Nah untuk di Lightroom sendiri, buat mindahin dia bisa ke Photoshop, sama caranya klik ini tapi langsung edit in Photoshop kayak gitu. Nah terus ini tuh savingnya ke cloud kita gitu, kayak kapan last save-nya kayak gitu. Terus ini undo sama redo. Terus habis itu yang di bagian sini nih zoomnya ya, jadi ini kita seberapa zoom dia akan nambah terus. Nah terus di sebelah sini ini layer yang ada di sini. Kalau yang ini tuh sama, ini layer juga tapi dia lebih detail, jadi ini detailed layers gitu ya, kayak gitulah ibarat kata. Nah terus misal kita mau milih nih pertamanya, misalnya layer yang ini, kita mau atur opacity-nya misalnya kayak gitu. Nah itu di bagian yang ini kita sebenarnya bisa matiin layernya juga, cuman kan lebih enak kayak oh aku mau ini diedit gini, mau ini diedit gini. Jadi kita bisa pilih layer sekaligus ngatur blending optionnya. Nah blending optionnya juga ada banyak di sini, ada multiply, ada macam-macam. Terus juga misalnya kita mau aduh ini kayaknya kurang terang atau ini kayaknya warnanya apa, nah kita bisa add clip adjustment di sini. Jadi ada brightness and contrast, black and white, color balance, exposure, hue and saturation, curve, levels, vibrance. Jadi kalau misalnya kalian nanya ini brightnessnya di mana, black and white-nya di mana, di sini ya dia. Nah ini juga kalian bisa atur per layer ya, jadi ini tuh aturannya per layer. Jadi misalnya yang ini, yang anak-anak kecil ini yang ada di atas ini, terus aku mau brightnessnya aku tinggiin, tuh dia akan lebih terang daripada yang bawah kayak gitu. Jadi ini per layer satu-satu, ini justru memudahkan kalian gitu kan, kayak ngaturnya nggak tiba-tiba sama semua gitu kan. Nah terus untuk di bagian bawah sini itu tanda plus ini untuk nambah layer. Nah kalau kita pencet layernya otomatis akan tertambah. Untuk cara ngehapus layernya itu kita bisa klik bagian layer yang mau dihapus, terus yang tanda 3 di bawah ini, terus kita bisa rename layernya, bisa add clip adjustment langsung dari sini dan lain sebagainya. Terus kita bisa delete layernya kayak gitu. Kalau untuk mau ngehapus banyak gimana? Nah ngehapus banyak tuh sama kayak Procreate lagi-lagi, jadi di swipe gitu di bagian yang detail layer ini. Nah terus yang bagian ini itu untuk nge-hide atau untuk menampilkan, kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah terus nah ini tuh bisa kayak ada grouping gitu loh, jadi kita bisa ngegroup gitu. Kalau misalnya kalian apa sih pengen ini jadi satu aja nih di grup kayak gitu, terus nanti nge-expandnya nah tinggal kayak gitu. Terus ini buat nge-lock sama nggak nge-lock doang sih. Nah terus kita kembali lagi ke sini. Nah yang di sebelah sini yang di sebelah sini itu untuk masking itu apa sih gitu. Kalau misalnya ada yang belum tahu masking itu apa, aku kasih tahu. Tapi kalau misalnya mungkin ada pernyataan yang lebih yang lebih tepat, kalian bisa komen di bawah. Nah ini misalnya kita akan ambil yang bagian bawah ini ya, bagian bawah ini kita bakal masking dia. Ini hampir sama kayak clipping mask sebenarnya, cuman kalau masking tuh dia di satu layer. Nah kalau udah masking dia bakal jadi kayak dua gini loh. Nah yang ini tuh khusus buat maskingnya. Nah kita sekarang ambil brush,
Terus kalau misalnya kita mau hapus, kita tuh pakai yang warna hitam. Kalau misalnya kita mau switch, tinggal di switch gini aja sih. Tuh. Kita pakai warna hitam, yang putih buat restore. Nih misalnya. Terus kita mau restore. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kok kan sama aja kan kayak dihapus. Nah, sebenarnya gini. Kalau clipping mask itu kita tuh tetap menjaga keutuhan gambar. Artinya gambarnya itu tuh sebenarnya masih utuh, masih ada di sini. Cuman kita mau menampilkan hal-hal yang emang pengen kita tampilin aja kayak gitu. Jadi misalnya aku cuman mau nampilin yang bagian sini, ya udah yang lainnya disembunyiin aja, di masking gitu loh. Jadi kayak pakai masker gitu dia. Jadi yang nampil cuman ini doang kayak gitu. Tapi yang lain pun nggak hilang kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya clipping mask. Jadi ini kita tambah layer dulu. Terus ini kita taruh di bawahnya sini. Terus di sini bedanya sama masking itu nanti bakal aku jelasin juga. Nah, di sini di layer yang bawah ini kita tulis sesuatu atau kita gambar sesuatu. Misalnya kayak gini, ya kan? Terus yang bagian atas ini kita clipping mask ke bawah. Nah, dia akan jadi gambarnya itu tuh tetap bakal kayak gini, tapi dalamnya tuh lain gitu loh. Jadi kayak misalnya ini tuh bisa tulisan kalian, tapi tulisan itu tuh nggak cuman hitam putih, tapi foto gambar kalian sama pacar kalian, cie gitu kan, atau apa kayak gitu. Nah, kayak gini ini juga bisa dipindah-pindah. Kalau misalnya kalian mau mindah keduanya, ya pakai ini. Terus kita pindah. Nah, kayak gini. Tuh. Kayak gitu. Nah, dari sini pun sebenarnya kalian udah bisa melihat perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya masking doang, itu ya kayak di gambar tuh kayak dipakein masker gitu. Jadi yang kelihatan misalnya kalau kayak kita sekarang ya lagi new normal gitu, pakai masker yang kelihatan cuma mata doang. Nah, kayak gitu sama halnya kayak si foto ini. Tapi kalau clipping mask itu kita bisa membuat suatu bentuk-bentuk yang dimasukkan ke dalam yang dalamnya itu ada foto, ada objek lain gitu loh maksudnya. Jadi kayak tumpukan gitu, dia kayak ke overlay kayak gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kalau kalian pengennya aku pengennya maunya pakai masking aja, ya nggak apa-apa. Misalnya kayak ini kalian nggak mau pakai clipping mask, misalnya kalian maunya ini di masking, maskingnya bentuk tulisan. Nah, kan kalian harus ngehapus terus ngebentuk tulisan. Nah, itu kan akan ribet. Lebih enak kan kalau misalnya kalian mau ini ada di dalam gambar apel kalian. Nah, kalian langsung gambar apel di sini terus itu langsung masukin kayak gitu. Contoh gampangnya kayak gitu. Oke, lanjut ke yang ini untuk ngeblurin. Jadi ini ada Gaussian blur sama nge-invert. Invert tuh untuk ngebalikin apa ya, kayak misalnya putih-putih jadi hitam, merah jadi hijau Tosca gitu. Jadi invertan, jadi kebalikannya gitu loh. Nah, terus yang di bawah sini itu kayak tadi ya aku udah jelasin ya. Di sini untuk kita bisa nge-merge, terus untuk nge-flatten layer. Jadi kita kalau flatten layer ini bisanya kalau misalnya kita pilih 2 lebih. Misalnya kayak gini. Terus baru kita flatten. Nah, terus kita juga mau ngelihat di sini tuh ternyata ada view keyboard shortcut. Kita ngelihat ya di sini. Kita bakal coba apakah dia kompatibel atau tidak. Oh ya, buat kalian yang mau lihat hasil reviewnya si keyboard Logitech ini, kalian bisa lihat videonya di atas ini ya. Ntar aku kasih linknya. Terus kita misalnya mau Ctrl Z. Oh, bisa kan? Berarti dia emang kompatibel ya sama apa tuh namanya? Sama keyboard. Jadi kita bisa pakai keyboard juga. Jadi hampir-hampir mirip kayak waktu kita pakai di PC. Walaupun sebenarnya sih pasti masih ada keterbatasan di mana fitur yang ada di sini itu enggak 100% kayak PC, tapi at least ini tuh udah sangat-sangat apa ya? Udah sangat-sangat bagus sih menurut aku ya. Ini menurut aku. Nah, jadi segitu yang bisa aku kasih lihat ke kalian kayak gimana Photoshop yang ada di iPad. Misalnya kalian ada informasi tambahan,
kalian bisa komen di bawah karena aku bakal seneng banget mendapatkan informasi-informasi dan juga berbagi juga ke yang lainnya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa subscribe, comment below, and like the video. See you on another video. Bye!